bagi kita yang punya anak perempuan, waspadalah, karena anak perempuan nggak punya figur ayah sangat rentan kehilangan keperawanannya. Karena mudah banget jatuh cinta sama laki-laki. Karena hampir semua predator seksual itu punya teknik untuk menjerat mereka. Salah satu tekniknya teknik, sehingga ada orang tua yang berpikirnya mensterilkan diri dari lingkungan. Padahal konsep kita bukan steril, kita imun. Kalau imun itu anak siap berinteraksi dengan dunia, siapa imun, antibodi kuat. Mendidik anak sendiri itu bakal repot kalau nggak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Maka anak tetangga harus dibina juga, jangan egois. Yang penting mah anak saya, jangan. Anak tetangga itu temenan sama anak kita. Kalau anak tetangga jelek, nyiprat ke anak kita. Makanya pastiin anak tetangga kita bina. Dulu tuh orang-orang sini kalau marah sama anak tuh kan kata-kata kotor tuh keluar ya. Udah mulai ini. Dan sekarang tuh semenjak kita hadir, sekarang nggak keluar kebun binatang. Walaupun kesel, marah, itu sebenarnya seneng banget itu lihat warga. Walaupun udah menyetop minimal satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Siang ini saya mau nganterin amanah dari antum semuanya. Sambil ngevlog, kata UFK hari ini mau ke Kampung Sahabat. Kebetulan Kampung Sahabat ini dikelola oleh guru kita, Ustadz Bendri Jaisurrahman. Alhamdulillah kita sudah sampai di tempatnya. Cuma ini kan rongsokan semua ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustadz. Sehat, Alhamdulillah. Baru pulang umroh. Tamu kehormatan. Baru pulang umroh. Masih wangi Madinah. Trik-trik nih, trik alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini lokasi kita, ya daerah binaan. Banyak rongsokan ya? Apa? Rongsokan karena memang ini aslinya sebagian besar sebagai pemulung. Kampung pemulung. Kampung pemulung, tapi kita ingin mengangkat derajat mereka, kita nggak nyebut lagi kampung pemulung, kampung sahabat. Wah, jadi kampung sahabat. Kampung sahabat, supaya mereka merasa lebih akrab, lebih dekat. Makanya kita tagline-nya soleh bareng-bareng tuh hebat. Wih. Keren ya. ini nih kisahnya nih, daerah begini dibangun mau Bendri, bayangin padat jadwal, sibuk tapi masih mikirin real. Enggak, ini tim jamaah sama jama'ilah. Salah satu support antum juga. Allahu kan? Akbar. Ini dengan teh. Nih teh nenek. Oh iya, Masya Allah teh. Nah ini kalau boleh dibilang Bu RT-nya. Ini teh nenek. Karena yang selama ini memang terjun di masyarakat, ketemu sama katakanlah preman-premannya, ketemu dengan berbagai macam tantangannya teh nenek ini. Real ya, ngebangun mujahidahnya di iya, sini. mujahidahnya Masya Allah, Masya teman-teman. Allah. Jadi kalau tanya data-data sebagainya, Semua kasus-kasus, nah teh Masya Allah, nenek nih. kasus-kasus. Saya cuma ngurusin, ngasih solusi, gitu ya selesai. Tukang doa. Tukang doa. Gitu. Kita ingin tahu Ustadz, seperti apa Kampung Sahabat yang kemarin Ustadz cerita. Akhirnya alhamdulillah seizin Allah kita bisa datang. Sekaligus pingin nganterin amanah dari teman-teman zakat 100%. Masya Allah, Masya Allah. Karena ini keren banget programnya, jadi kami pilih sebagai tempat yang kita harus kunjungi. Masya Allah, Masya Allah. Baik, insya Allah. Kita pingin lihat langsung, yuk. Baik. Karena warga-warga sini yang kita bina, benar-benar kita cover seluruh. Kita berharap kita bisa membantu biaya pendidikannya, sekolahnya, iya, ya, sekolahnya, termasuk kita juga berikan kebutuhan makan setiap pekan. Sekolah sekalian iya, rencana seperti itu. Iya. Makanya kita bikin kartu nih saat apa nih? Ini kartu anggotanya nih. Bukan ini. Kartu Indonesia Sehat. Janganlah gitu, nanti kita ini kartu warga binaan. Jadi warga binaan itu kita data nih Mas Bendi kebetulan salah satunya. Nah ini nama ibunya ya, ini nama dia, anak-anaknya siapa aja gitu. Anaknya ini satu. Anaknya satu, Warga jadi kita binaan. tahu warga binaan. Jadi keren. dengan dia warga binaan, jadi setiap ada hal-hal yang kita sosialisasikan bersama-sama gitu. Jadi mulai dari pembagian sembako, pengajian, event anak-anak, jadi semuanya. Jadi bukan hanya ya, jadi orang tuanya kita bina, termasuk anak-anak kita bina. Karena kalau anak-anaknya aja, orang tuanya enggak, wah susah. lagi. Makanya kita hari ini pas banget Ustaz datang nih, kita lagi bikin event podcast ya. Masya Allah, Podcast itu namanya Paguyuban Orang Tua Kampung Sahabat. Wah. Jadi ini lokasinya. Wah, ini nanti. Siapa Sat? Wah, nih. Kok kayak kenal ini? Nah
Nanti rencananya di Masya sini Allah. tempatnya kita bikin. Pembina Yayasan Langkah Kita. Oh, ada Jadi yayasannya nama Langkah Kita. Alhamdulillah. Nama Jadi yayasan- yayasannya legal ada. Yayasan Legal Langkah Kita dari tahun 2007 berdiri dan langsung kita bikin event ini program ini Kampung Nah, Sahabat. pertanyaan saya sederhana. Ketika masuk ke sini nggak dapat penentangan masyarakat? Ya. Nah, ini lo tahu deh Kan pastinya. nggak mudah. Iya, betul kalau di Mengubah awal-awal. kebiasaan siapa Betul. kamu gitu. Betul, di awal-awal memang nggak mudah Ustaz. Iya. Sempat dianggap waktu ada kajian sama Ajo pun sempat dihadirkan banyak Iya, orang yang pasti. orang-orang yang tidak suka juga Iya, banyak karena ya. kan ada yang menganggap bahwa ada kepentingan politik. Betul. Waktu itu maka waktu ngasih pertama kali kita hadir, kita bilang bahwa ini nggak dari partai manapun, nggak dari elemen manapun, kita murni untuk berbagi kepada warga. Ya namanya prasangka itu selalu ada kan. Gitu. Tapi memang kalau di awalnya dari anak-anak agak lebih mudah Ustaz. Jadi awalnya saya itu tuh lebih ke arah anak-anak mau kumpul nggak ngaji kayak gitu aja. Iya. Itu awalnya Jadi gitu. awalnya dari ngaji dulu. Betul, karena dulu kan sebelum kita ada juga dari Ngaji Quran dulu. Iya. ya Iqra. Ikro aja Iya, dulu ya. Iqra. Insya Allah. Gitu. Masih Jadi- jalan Ikro? Masih, Di masih. mana? Di musola-musola Boleh kita teman-teman lihat nanti ya teman-teman tim Kampung Sahabat yang sekarang sudah mulai mengajar. Soalnya teman-teman pingin banget melihat, siapa tahu pingin bantu Qurannya, mukenanya. Boleh. Qurannya. Boleh. Lah itu apa tuh? Dapur Kampung Sahabat. Nah ini, nah kita yang hari ini mau kita bagikan nih Wih, banyak makanan. makanan. Nah, Ustaz boleh lihat nih ini Masya menunya. Allah. Jadi kita nggak pakai bento atau apapun karena Iya. khawatir daur ulangnya Iya, jadi masalah gitu. Pakai ini lagi. Jadi kalau ini warga nomor. bertanggung jawab, ada nomornya, berapa jumlahnya nih. Jadi ini Ibu Ibu Narti Narti 4, berarti dia dapat 4 box nanti Oh, di dalamnya. gitu. Nah, jadi dia dalam satu rumah ada 4 orang yang wajib dapat. Nah, ini lauknya hari ini Ayam goreng, ayam goreng, tempe, sama sambel. Enak, mantap. nah ini. Mantap. Alhamdulillah. Jadi setiap hari kah ini? Ya, ini setiap pekan. Setiap pekan Ini disiapkan kita makanan. usahakan setiap pekan. Kita Setiap usahakan setiap pekan. Untuk warga binaan tadi ya. Dan dapat sembako. Hari ini betul sekaligus pembagian sembako ya nenek. Dan warga berkewajiban setelah menerima membersihkannya, mengembalikan kita. Jadi mereka tanggung jawab juga terhadap tupperware masing-masing. Pos ronda. Pos rondanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini bagian dari lingkungannya yang Lingkungannya di sini. ya. Assalamualaikum Bu. So, Bu, bentar. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, Guru ngaji. Alhamdulillah. Ini termasuk guru ngajinya. Masya Allah. Alhamdulillah nih kita lihat musolahnya ya. Lihat teman-teman tahu, lihat kondisinya yuk. alhamdulillah ini kaum musola termasuk yang sekarang udah lebih baik kondisinya, Ya. diperbarui lah tempat ngaji. Lihat teman-teman, Qurannya nih jauh dari layak. Teman-teman bisa bantu Iqra ya. Terus mungkin mukena, sarung, meja belajarnya. Lihat, ada mereka ingin sekali belajar. Dan kayaknya memang ini harus banyak kita bantu, terutama Iya. yang ngurusin kebersihannya. Bersihan. Harian, imamin, azanin sekalian Betul. harian ya. Jadi kayak apa? Imam khawatibnya, insya Allah. Mumpung Lebih nyaman. ketemu nih, Zat. Gimana? Mumpung ketemu. Pasti pertanyaan teman-teman juga nih. Dan ini kan cocok nanya mau ini. Lagi rame-rame hamil di luar nikah nih. Nah, Minta segera dinikahin bukan karena mencintai sunnah Nabi. iya, Tapi karena betul. memang karena ini malu nih bagaimana di dalam perut. Itu masih mending, itu udah nggak malu sebenarnya. Itu udah gak malu. Itu udah nggak malu, Bu. Karena kalau malu, buktinya mereka nggak publish, nggak mungkin itu. Ini di pub. Justru sengaja dipublish, dan yang kita khawatirkan itu justru budaya yang tadi Ustaz, bukan budaya, hal yang terjadi seperti itu bukan lagi karena rasa malu ya. Jadi justru kalau rasa malu yang muncul, mungkin itu salah satu pagar yang bisa Iya, membuat masih mereka- punya malu. masih punya malu. Itu berarti udah lepas. Udah malunya. hilang rasa malu. Nah, ada apa Zat, sebenarnya Zat? Kok sampai ratusan gitu loh perempuan hamil di luar nikah? Apa karena memang sekarang ya salah satu faktor ya orang lebih mudah mengkonsumsi pornografi? betul, Pasti betul, ngaruh kan? Kalau betul. dulu kan sulit ya. Betul. Sekarang ini mudah sekali. Iya. Apalagi faktor? Ya jelas kan pertama kontrol diri yang hilang. Jadi kontrol diri itu kan berkaitan dengan kemampuan orang untuk mengendalikan apa yang tidak boleh dan boleh. Nah kontrol diri itu hilang itu ada banyak faktor.
faktor. Satu, pola asuh yang salah. Biasanya dimulai dari kecil ya telat disapi. Biasanya anak-anak yang biasa dalam hal ini memaksakan diri, apapun harus dipenuhi. Biasanya orang tua nggak tega menyapihnya. Padahal dalam hukum sapi itu ada sebuah nilai pendidikan. Bahwa pada saat dia udah umur 2 tahun, bahwa Allah ingin supaya keinginan dia itu disapih. Kebutuhan dia tetap diberikan. Artinya apa? Bahwa air susu itu tetap menjadi bukan lagi menjadi kebutuhan kalau udah 2 tahun, karena memang tubuh kita udah nggak bisa mengolah dengan baik. Tapi itu hanya keinginan, hanya ingin rasanya. Nah, sebagian besar kenapa anak-anak muda itu dalam ini dia melanggar aturan atau tidak punya kontrol diri adalah mereka tidak bisa mengendalikan keinginan. Jadi kalau mau harus penuhin, mau jatuh cinta harus pacaran, naksir harus berikan, ya seperti itulah. Jadi itulah kenapa pola asuh yang salah. Termasuk ketika seseorang misalnya tidak punya kontrol diri, termasuk ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk memiliki otoritas terhadap diri dia, apa yang disebut para ahli sebagai fitrah ego. Misalnya gini, dalam pola asuh yang salah itu misalnya anak-anak ketika tumbuh fitrah ego itu dia biasanya mempertahankan hak milik. Nggak boleh berbagi-bagi. Tapi orang tua merampasnya dengan tekan, bagi nggak? Awas kok nggak balik. Akhirnya mereka merasa ya sudahlah, bagian aja. Akhirnya mereka nanti kelak jadi orang soleh yang nggak enakan. Sebagian besar mereka tahu loh, ini nggak boleh pacaran, tapi ketika dilamar, ditembak, ini habis gimana ya, dia orangnya baik gitu. Jadi memang rasa nggak enakan itu juga salah satu yang nggak. Makanya ada lagunya begitu sulit. Iya gitu ya. Gitu ya. Nah, yang ketiga itu pengaruh pornografi. Pornografi itu kan merusak bagian sel otak yang oleh guru kita Bu Eli Risman kan udah jelaskan bagiannya otak namanya PFC, prefrontal cortex, dan itu yang akan membuat sistem braking system yang namanya ngerem itu udah hilang kontrol karena bagian yang mengendalikan antara hawa nafsu ya, antara moral dan itu ada di bagian ini ya. Nah, itu yang prefrontal cortex namanya. Nah, itu yang harus itu yang kenapa hilang di anak-anak. Makanya buat para penggerak dakwah itu harusnya menyadari bahwa jangan jauhkan diri anak mereka dari lingkungan. Harusnya mereka menyadari bahwa lingkungan itu adalah bagian dari usaha mereka untuk membentuk anak mereka juga. Jadi mereka harus bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab bahwa mendidik anak sendiri itu bakal repot kalau nggak dibarengi dengan mendidik anak tetangga. Maka anak tetangga harus dibina juga, jangan egois. Yang penting mah anak saya, jangan. Anak tetangga itu temenan sama anak kita. Kalau anak tetangga jelek, nyepratkan anak kita. Makanya pastiin anak tetangga kita bina. Makanya salah satu cara membina anak tetangga itu kita bikin bareng programnya. Jadi anak tetangga juga tahu gitu. Makanya kan saya memproklamirkan itu sebagai abi di warga. Jadi anak-anak mengenalnya abi gitu ya. Sebagian warganya manggil ustaz, tapi biasanya kita memperkenalkan abi supaya apa? Supaya anak-anak tahu. Karena bisa jadi anak-anak tuh nggak punya figur ayah kan. Jadi kenapa di sini nenek saya bilang kamu jadi ibu di sini. Kamu saya jadi teteh. Jadi dia kenapa? Karena jadi kakak bagi mereka. Kenapa? Karena nggak ada. Karena misalnya di sini kenapa saya mau posisikan jadi abi? Karena mereka nggak punya figur ayah. Ada abinya juga begitu kan, nggak ngerti. Iya, makanya kita bikin situ secara psikologis kita membentuk ayah-ayah lingkungan. Gitu. Ya, salah satu yang agak signifikan banget ya dulu tuh orang-orang sini kalau marah sama anak tuh kan kata-kata kotor keluar ya. Mulai ini. Dan sekarang tuh semenjak kita hadir, ini alhamdulillah semarah apapun orang tua itu sudah mulai minimal tidak minimal dia kan dulu kan kebun binatang minimal sekarang nggak keluar kebun binatang, walaupun kesal marah itu mulai senang banget itu lihat warga walaupun udah menyetop minimal satu aja. Jadi memang kita pelan-pelan banget ya. Seiring dengan pornografi yang sekarang gampang banget diakses, itu ya kita tuai hasilnya yang harusnya yaitu tadi, bahkan pornografi kan bukan sekedar masuk ke ranah yang disebut orang imajinasi lagi, tapi sudah acting out. Makanya diskusi terakhir saya dengan Bu Eli Risman yang dari bertahun-tahun mengamati hal ini, beliau tuh sampai sedih karena apa yang dulu beliau khawatirkan terjadi hari ini. Misalnya orang tidak lagi menganggap pornografi sekedar
sebagai konsumsi imajinatif ya. Mereka mungkin kalau dulu kasusnya adalah masturbasi gitu. Tapi sekarang harus dilampiaskan, dan lebih mengerikan itu terjadi bahkan kepada orang terdekat. Makanya kasus incest banyak sekali sekarang terjadi, makin ramai. incest ya. Ayah dengan anak, adik dengan Itu kakak. kemarin yang baru viral kan, mertua dengan menantu. Nah itu makanya kita melihat bahwa pasti ada yang disebut dengan masalah yang terkait dengan candu pornografi itu gitu. Nah itulah kenapa kita sangat melihat bahwa ada akar permasalahan yang memang harus kita selesaikan. Dari ranah pemerintah, jangan main-main dengan urusan bagai pornografi ini. Kenapa diistilahkan dia narkolema, narkoba lewat mata. Jadi dengan kita melihatnya akan memberikan efek terus mau cari lagi seperti itu. Bahkan kemarin saya ketemu sama Bunda Risman, beliau katakan bukan 300-an Ustaz, itu kalau terjadi ada datanya, beliau punya data dari mulai pandemi sampai sekarang di total itu bisa ratusan ribu orang. Gitu. Bayangkan sekian banyak orang. Jadi ini bukan satu kesalahan 1-2 orang, berarti sudah sistemasi, sudah memang mesin produksinya sudah bekerja memproduksi kerusakan. Jadi memang pengaruhnya memang dari kecil Ustaz ya. Pengaruh nggak Ustaz kesenjangan dengan hubungan dengan ayah? Iya pasti, karena kan di antara yang menjaga anak-anak itu dengan nilai-nilai di luar itu kan ayah. Ayah adalah pagar saat anak berada di luar. Hal yang hilang di zaman now itu adalah bagi anak perempuan karena tidak punya figur yang dia cintai, sehingga pelampiasan lari ke sembarang cowok. Makanya bagi kita yang punya anak perempuan, waspadalah, karena anak perempuan nggak punya figur ayah sangat rentan kehilangan keperawanannya. Karena mudah banget jatuh cinta sama laki-laki. Karena hampir semua predator seksual itu punya teknik untuk menjerat mereka. Salah satu tekniknya teknik grooming. Teknik grooming itu kan ya mungkin sebagai informasi bagi yang pemirsa, mungkin ya sekedar pengetahuan ya, bahwa itu dipakai untuk menjerat anak-anak khususnya ABG lewat sosial media. Ya, jadi grooming itu kan istilah dari ibaratnya dari toko hewan ya, pet house ya, dan mereka pet shop itu grooming ibaratnya memposisikan anak cincaran itu seperti layaknya hewan yang piaraan yang kalau bisa dikasih banyak, dikasih kesenangan, dia akan jinak. Tadinya lihat dia jinak. Makanya jangan heran sebagian besar kasus-kasus yang juga kita tangani itu adalah mereka melakukan persetubuhan itu bukan kenal lama gitu. Kadang-kadang hanya intensitas kenal di sosial media. Karena merasa kebutuhan batin terpenuhi, terus dia ditransferin juga, uang. Akhirnya seperti layaknya hewan piaraan. Nah, akhirnya mereka memberikan itu. Nah, itu yang nggak diketahui oleh orang tua, bahwa orang tua khususnya ayah tidak bisa memberikan kebutuhan batin itu bagi anak perempuan. Makanya kenapa relationship antara ayah dan anak perempuan itu harus dikuatkan. Nah, bagi anak laki-laki sebagai pelaku yang kita anggap sebagai pelaku utama, yaitu tadi ketika dia tidak terlatih kontrol dirinya. Kenapa? Karena tidak ada figur yang tegas yang mengajarkan nilai. Jadi dia tidak punya figur ayah yang mengatakan tidak gitu. Padahal di antara kemampuan anak laki mengatakan tidak itu karena keterlibatan ayah. Karena ayah itu raja tegas, S-nya hilang jadi tega. Memang ayah harus tegas. Ya, jadi ayah memberikan sebuah pengaruh bagi anak laki-laki untuk dia enggak gitu. Dia ingat, dan ketika dia dekat dengan ayahnya dia ingat kata papa, kata ayah. Nah, ini yang hilang dari anak kita malam. Jadi pengaruh ayah itu dia bentengnya keluarga, dia juga kawam tiangnya, dia juga pelindungnya. Nah, itu hilang, bayangin. Rumah nggak punya tiang, nggak punya atap, nggak punya pagar. Bisa kebayang jadi rumah apa itu ya? Nah, itu ayam akan di situ, anjing akan BAB, macam-macam akan masuk ke dalamnya kan, akan hancur rumah itu. Dan sekarang lagi sibuk apa Ustaz untuk nyelamatin rumah tangga muslim hari ini? Ya, pertama kita selain ini Kampung Sahabat Real ya, saya lihat kalau Kampung Sahabat ini memang kita cita-cita jadi program nasional. Rencana kita mau bikin pilot projectnya, karena kita pikir pengasuhan terbaik itu berbasis kampung. Kita berpikir kalau selama ini ada gap antara sekolah dan rumah, bahwa anak disolehkan di rumah, disolehkan sekolah, tapi tidak baik di lingkungan.
Sehingga ada orang tua yang berpikirnya mensterilkan diri dari lingkungan. Padahal konsep kita bukan steril, kita imun. Kalau imun itu anak siap berinteraksi dengan Mau dunia, dengan siapapun, mungkin dia antibodinya kuat. antibodinya kuat. Nah, makanya kita bikin sebuah komunitas bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak lagi sekedar di ranah sekolah, tidak lagi di ranah sekedar orang tua di rumah, tapi lingkungan bersama-sama. Nah, kenapa ini alternatif yang kita bikin? Kita sebutnya enrichment school. Jadi sekolah enrichment pemberdayaan yang kita berdayakan. Jadi nanti setiap kampung-kampung kita bikin model seperti Kampung Sahabat dengan 3 program utama. Program pertama yang sebenarnya memenuhi 3 kebutuhan dasar, mind, body, and soul, akal, jasad, dan jiwa, ruh. Nah, mind itu dalam salah satunya kita bikin program untuk pemberdayaan pendidikan anak-anak. Salah satunya perbaikan literasi, kita banyakin baca buku. Iya, betul. Ya, kemudian body kita berikan kebutuhan fisik biar bagaimana makan anak, olahraga. Nah, soalnya itu dengan aktivitas ruhiyah gitu. Nah, itu aktivitas yang kita lakukan ya. Makanya kita terus support mereka. Artinya memang saya sih sederhana bilang kepada para mentor dan tim di bawah bahwa kita itu tugas pengasuhan di Kampung Sahabat adalah memberikan kenangan indah akan Islam. Jadi kita mendesain pengalaman. Jadi kalau Ibu Eli bilang itu adalah mengasuh itu adalah memberikan kenangan indah. Maka kita membuat sebuah event panjang aktivitas yang membuat mereka sibuk produktif di masa muda sehingga mereka merangkainya menjadi sebuah harapan di masa depan. Jadi nanti mereka akan terbayang gitu ketika dewasa apa yang membentuk saya sehari ini adalah sebuah rangkaian panjang dari sebuah pengalaman diberikan oleh kakak mentor. Makanya kita bikin anak-anak muda itu sibuk terus. Kayak remajanya kalau ada event ini saya minta terlibat. Kayak misalnya podcast ini wajib terlibat. Terus saya minta kalau liburan mereka bikin apa. Mereka juga kita bikin aktivitas yang membuat mereka misalnya nih futsal kan selalu kita bikin. Kita bikin futsal, terus berenang, camping. Setiap pekan selalu ada. Gitu. Ngaji bareng, ngafalin Quran bareng. Jadi bahkan mereka kegiatan misalnya keliling kota Jakarta bareng gitu bikin pakai jaklingko kayak gitu. Keren banget Ustaz. Jadi bagaimana kemudian menyelamatkan anak-anak Indonesia ya, dan dimulai dari kampung. Betul. Jadi basisnya memang basis kampung, basis komunitas. Kampung, kemudian dimulai dari anak-anak yang mohon maaf ya, nggak tersedia pendidikan terjamin, nggak punya harapan masa depan yang disitulah dibangun harapan. Betul. Ya kan? Kalau orang yang mohon maaf ya, yang kuliahnya 1 semester puluhan juta, mungkin ya pasti ada harapan lah, atau dia kuliah ke luar negeri. Betul. Tapi bagaimana dengan nasib anak-anak saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang rasanya mustahil lah untuk bisa itu. Nah, Ustaz Dende dengan Yayasan Kampung Sahabat ini luar biasa membangun ini semuanya. Dan Ustaz, saya yakin sebuah value, sebuah nilai, kalau itu nilai kebaikan ketika dilontarkan itu pasti banyak yang mendukung. Termasuk teman-teman di sini, yuk bantu yayasan ini. Saya embed linknya di sini, teman-teman tinggal klik langsung bisa dibantu Yayasan Peduli Sahabat ya. Yayasan apa tadi Ustaz namanya? Yayasan Langkah Kita. Langkah Kita, nama programnya Peduli Sahabat. Kampung Sahabat ya, Kampung Sahabat. Ya, dan ada 2 chapter sekarang. Kampung Sahabat Pinarati dan Kampung Sahabat Bambu Apus. Masya Allah udah ada 2 ya. Dan salah satunya teman-teman mau menjadi volunteer boleh Ustaz? Boleh. Iya. Karena politik kita bina, kita kasih edukasi parentingnya, kita kasih neneng ini bisa melatih skill menghadapi anak. Kalau ribut gitu diajarin. Mentor-mentor di sini awalnya kaku-kaku Ustaz. Tuh sama neneng pokoknya yang kaku-kaku sebagainya kita targetin. Mereka pokoknya gimana luas bergerak. Pelan-pelan Ustaz. Karena jujur yang nggak datang ke sini mentor-mentornya dalam tanda kutip yang juga punya masalah isu dengan orang tuanya. Dia bawa masalah ke sini. Tapi nggak apa-apa. Kita terima asal dia niatnya baik. Akhirnya dia pelan-pelan lah kita. Farhan yang paling berubah. Yang paling berubah tadi yang kita sebut Pak Farhan. Pak Farhan itu dia dari besar dari Priuk kan, dia keras kasar. Tapi sekarang pelan-pelan dia ketika udah belajar ini dia tahu cara menghadapi remaja. Kita doain ya Ustaz Dende dan semua pengurus istiqomah Ustaz. Amin, amin. Dan Allah berikan semangat yang tetap membara untuk menyelesaikan masalah umat. Amin. Kalau di luar sana saat orang bicaranya target triliun segala macam ngobrolin tinggi-tinggi, kita kembali ke basic, ke fitrah. Ternyata disinilah bermula menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan negeri. Teman-teman semuanya, yuk kita bantu yuk. Mau yang jadi volunteer boleh, mau donasi boleh, mau yang bantu anaknya dikirim ke sini juga boleh untuk bantu-bantu belajar. Ya teman-teman semuanya kunjungin, boleh juga
teman-teman datang ke sini di daerah Pinang Ranti, ini, Ustaz, ya? Belakang di Pinang Ranti, lokasinya di belakang Terminal Pinang Ranti. Terminal Pinang Di Ranti. seberangnya MNC TV, bekas MNC, TPI dulu Ya, disebutnya. di sini ya. Baik, Ustaz, makasih banyak nih, Ustaz. Sama-sama. Dan kami datang ke sini juga mau nganterin bantuan dari teman-teman semuanya. Ini bantuan belum akhir, baru awal justru. Bantuan dari teman-teman yang disalurkan melalui program Zakat 100%. Kami punya program, namanya Zakat 100%, karena ini zakat, ini haknya mustahik. Jadi nggak boleh kami potong, spesial pun. Jadi kalau masuk sekian, ya keluarkan sekian itu. Tidak boleh ada tambahan. Loh, operasional dari mana? Dari sumber yang lain. Jadi pokoknya teman-teman kalau percayain sama zakat 100% nggak akan dipotong. Dulu sempat rame ya, ada yang motong 2,5%, 5 sampai 10%, kami tidak ada sama sekali. Jadi masuk langsung disalurkan. Alhamdulillah, hormatan bagi teman-teman semuanya. Saya hari ini nyalurin langsung bantuan. Yuk, kita sampaikan. Aduh, Masya Allah. Saat Neneng ini tahap pertama Masya bantuan Allah. dari zakat 100% program di Cinta Quran Foundation ya. Saya mengundang sahabat semuanya, bantu lagi, kita hantarin lagi ya. Sat, makasih banyak, Ya, dan sambil juga kami sampaikan ini, mohon didoakan Sat. Masya Allah. Mudah-mudahan para muzaki hartanya berkah berlimpah. Masya Allah, Masya Allah. Saya terharunya gini, Ustaz, ini dari anak-anak yang kita bina ini memang setiap kebaikan mereka yang akan terus muncul sampai dewasa. Para donatur, yang muzaki yang menyalurkan ini, dia dapat pahalanya terus-terusan. Kenapa? Karena kan mereka akan bersebaran kemanapun memberikan kebaikan, dan usia mereka kita doakan panjang. Nah, setiap kebaikan yang mereka lakukan dapat kebahagiaan, insya Allah berkah. Semua terima kasih Ustaz. Mohon diterima Ustaz, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kami akan datang lagi ke sini juga membantu dari jamaah dan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Kata WFK, kita jangan biarin, harus klik tombol share-nya, sebarin supaya makin banyak yang nonton, makin banyak yang ikut membantu. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hai, mau tahu apa isi Amazing Box? Mari kita unboxing. Amazing Box itu kotak penghantar kebaikan dari kamu untuk mereka. Dengan Amazing Box, kamu ikut mendukung pelatihan Indonesia Bisa Baca Quran. Bebaskan buta aksara Quran di Indonesia. Menyediakan bimbingan Quran gratis, perbaikan bacaan, dan kemudahan belajar Quran. Support kajian dan dakwah digital, menyebarkan ilmu dan menghadirkan tayangan keislaman. Penyaluran zakat kepada mustahik, meringankan kesulitan saudara yang membutuhkan. Mendukung pembelajaran santri penghafal Quran, mencetak sejuta dai Quran di Indonesia. Yuk siapkan bekal terbaikmu untuk pulang dengan bahagia. Dengan rutin sedekah lewat Amazing Box.